Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan memuliakan nama Tuhan saat hari ini. Haleluya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan adalah penopang bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bersuka cita hari ini, menyanyikan bersama-sama pujian di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Sama-sama. Oh, Tuhan kau perisaiku. Saudara yang ada di rumah boleh bertepuk tangan di mana saudara ada. Dan hari ini kita bersuka cita. Mari nyanyikan sama-sama. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ini iman kami umatmu. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Engkau Tuhan yang menjadi sandaran kami. Kami tidak akan pernah goyah dengan apapun keadaan yang kami alami. Karena Engkau Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh angkat tanganmu sama-sama. Kita yang menyaksikan tayangan ini, kita percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Nyanyikan sama-sama. Kau meneguhkan, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi dengan iman. Takkan ku ragu mengikutimu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita tidak khawatir, Dia Allah yang menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang
tajam untuk mendengar seruan hatimu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Oh, tangan Tuhan tak kurang tajam untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik. Tangan Tuhan tidak kurang tajam, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Ini hati kami, kami sembahkan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Ya ralaba, ya ralaba, sikara ralaba, syana ralaba. Thank you Jesus. Mari taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Aku
bisa bicara di hadapan Tuhan. Apa yang saudara inginkan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Ada Tuhan di tempat saudara berada. Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, hadirat Tuhan menjamah kehidupan umat. Dalam nama Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku, ku menang, ku menang. Lagi katakan ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Firman-Mu tetap teguh dalamku, ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan ku menang, ku menang bersamamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami pasti akan menang bersama dengan Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami. Urapi kami Tuhan. Kami akan share firman-Mu. Urapi setiap yang mendengar tayangan ini. Melihat tayangan ini. Diurapi Tuhan, dijamah Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami mau terus mengalir bersama dengan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan pandang paling baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar semua jemaat Tuhan? Saya percaya keadaan kita akan tetap jadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini, saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna tetap ada menyertai setiap kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Satu kali ada orang yang tanya kepada saya, untuk apa kita diciptakan Tuhan dan Tuhan tempatkan kita ada di dunia ini? Ya, mungkin juga saudara bertanya seperti dalam hatimu, semuanya untuk apa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan kita dan Dia menempatkan kita ada di dunia ini? Saya mau bilang buat saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, yang tidak punya pekerjaan, Dia hanya sekedar iseng, saya mau ciptakan manusia, kemudian tempatkan kita di dunia ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Kalau Dia menciptakan manusia, Dia menciptakan saudara dan saya, tentunya dengan sebuah tujuan yang jelas. Tahukah saudara, Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya, dengan sebuah tujuan yang jelas, yang direncanakan Tuhan dari awal, dan Dia menempatkan kita di bumi ini. Di dalam Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16. Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara lihat Alkitab katakan, Dia menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dia menciptakan kerajaan, penguasa, apapun yang diciptakan di dunia ini. Alkitab bilang semua diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Itu berarti kita diciptakan, kita semua diciptakan oleh Dia. Dan semua yang kita lakukan hanyalah untuk Dia. Kalau kita ingin tahu untuk apa kita diciptakan, maka kita harus memulainya dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita ingin tahu untuk apa semuanya kita diciptakan, maka kita harus memulainya dari awal bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang merencanakan kelahiran kita, kehadiran kita di dunia ini. Tujuan Tuhan ciptakan kita jauh lebih besar daripada kepuasan kita pribadi. Tuhan menciptakan saudara dan saya jauh lebih besar daripada impian kita, karir kita, ambisi kita. Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Saudara, kalau kita tersesat dalam sebuah perjalanan, maka kita akan memulainya dari awal ketika kita berbelok. Ya. Kalau saudara sedang menuju ke satu tempat, kemudian saudara tersesat, pasti saudara tidak akan jalan terus, tapi saudara akan kembali. Kemudian saudara akan melihat dari awal ketika saudara ambil sebuah belokan, saudara akan jalan, saudara akan lihat, oh ternyata ini harus berbelok atau jalan akan tetap jalan terus. Nah, dalam hidup kita pun terkadang kita salah jalan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Makanya supaya kita tidak salah jalan, kita harus memulai kembali dari awal bersama dengan Tuhan. Saudara dengar, Tuhan tidak pernah ciptakan kita seperti orang yang sedang bermain dadu. Tuhan tidak pernah ciptakan saudara dan saya seperti seseorang bermain dadu. Kalau dapat angka 6 kemudian dia akan jalan. Allah kita bukan Allah yang iseng seperti itu. Tuhan tidak ciptakan manusia dengan cara yang seperti itu. Tetapi Dia ciptakan kita dengan sebuah tujuan yang jelas. Supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Dia menempatkan kita di bumi ini. Tuhan sudah merencanakan untuk ciptakan manusia jauh sebelum Dia menciptakan alam semesta. Tuhan sudah merencanakan untuk menciptakan manusia, menempatkan kita di bumi ini jauh sebelum Dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan terang, terang jadi, cakrawala, cakrawala jadi, binatang hutan dan semuanya. Dia ciptakan untuk apa? Pada akhirnya disediakan untuk manusia, saudara dan saya. Itu berarti Dia sudah merencanakan untuk menciptakan manusia jauh sebelum Dia menciptakan alam semesta. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan manusia, tetapi Dia ciptakan manusia dengan sebuah tujuan yang jelas. Kalau kita sadar bahwa Tuhan ciptakan kita dengan sebuah tujuan yang jelas, maka saya mau bilang ini buat saudara. Kelahiran kita di dunia ini dan keberadaan kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan atau kekeliruan. Sekali lagi saya mau bilang, kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini dengan sebuah tujuan yang jelas, maka kita harus tahu bahwa kelahiran kita di dunia ini dan kehadiran kita di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan atau sebuah kekeliruan. Saudara dengar, orang tua kita boleh tidak merencanakan kelahiran kita, tetapi Tuhan merencanakannya. Lepas dari itu sebuah kecelakaan atau apapun, tapi saya mau bilang buat saudara, Tuhan merencanakan untuk kita lahir di dunia ini. Dia menempatkan kita di dunia ini dengan sebuah tujuan yang sangat jelas. Jauh sebelum orang tua mengandung kita, kita sudah dikandung lebih dahulu di dalam pikiran Tuhan. Jauh sebelum orang tua mengandung kita di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah mengandung lebih dahulu di dalam pikirannya. Kelahiran kita di dunia ini bukanlah sebuah takdir. Kelahiran kita di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan sudah merencanakannya. Tuhan merancang setiap bagian tubuh kita. Dia sengaja memilih dari mana kita berasal, ras kita, warna kulit kita, rambut kita. Bahkan ada ciri-ciri yang lain di dalam tubuh kita. Tuhan merancang dengan sangat detail kehidupan kita.
Dia menempatkan talenta di dalam diri kita. Dia menempatkan sebuah keunikan di dalam diri kita. Tuhan menciptakan kita dengan sangat detil. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, Engkau mengenal aku luar dan dalam. Engkau tahu setiap tulang di dalam tubuhku. Engkau tahu bagaimana aku dijadikan sedikit demi sedikit. Bagaimana aku dipahat dari ketiadaan menjadi keberadaan. Tuhan mendesain kita masing-masing dengan keahlian, dengan keterampilan yang berbeda-beda. Tuhan menempatkan saudara dengan keahlian, dengan talenta, dengan keterampilan yang berbeda satu sama lain. Dan yang luar biasa, tidak ada yang duplikat di dunia ini. Saudara dengar, Tuhan tidak pernah menciptakan dua pribadi yang sama. Tidak ada yang duplikat di dunia ini. Sekalipun engkau terlahir kembar, tetap aja ada yang berbeda. Bahkan sidik jari kita tidak ada yang sama. Ada miliaran orang di dunia ini. Tidak ada satu sidik jari pun yang sama. Itu berarti setiap kita dapat memainkan peran yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kita bisa meniru gaya orang lain. Kita bisa meniru stylenya orang lain. Tetapi kita tidak bisa menjadi sama seperti mereka. Saudara mungkin punya idola. Saudara bisa ikut gayanya, stylenya, model rambutnya, penampilannya, pakaiannya, cara bicaranya. Saudara mungkin bisa ikut stylenya, gayanya. Tetapi engkau tidak bisa menjadi seperti mereka. Makanya saya bilang, jadilah seperti apa adanya engkau. Be yourself. Jadilah apa adanya engkau. Jangan menjadi seperti orang lain. Kadang kita terobsesi untuk menjadi seperti orang lain. Ingat, Tuhan ciptakan saudara dan saya dengan keunikan yang berbeda-beda. Dengan talenta, karunia, keterampilan yang berbeda-beda. Jadi apa adanya saudara. Dan nikmati apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Karena kita sangat bernilai. Kita sangat berharga di dalam pandangan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memilih dari orang tua mana kita lahir. Saudara tidak bisa memilih, aduh coba saya lahir dari keluarga yang baik-baik. Ya, bukan dari keluarga yang broken home. Pasti kehidupan saya akan baik. Saudara tidak bisa memilih dari orang tua mana kita lahir. Aduh coba kalau saya lahir dari orang tua yang kaya, pasti kehidupan saya akan baik, tidak seperti ini. Sekali lagi saya mau bilang, kita tidak bisa memilih dari orang tua mana kita lahir. Sekalipun mungkin orang tua kita tidak bertanggung jawab kepada kita. Atau mungkin kita lahir dari orang tua yang tidak sah. Tetapi yang saya mau bilang ini buat saudara, tidak ada anak yang tidak sah. Lepas dari itu sebuah kecelakaan. Dengar baik-baik. Tuhan merencanakan kelahiranmu di dunia ini dengan sebuah tujuan yang jelas. Kitab Mazmur sudah mencatat itu. Bagaimana kejadian kita, Alkitab bilang, sungguh dahsyat dan ajaib. Tuhan merencanakan kita dari sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Hal yang paling mengagumkan, Tuhan menetapkan bagaimana kita lahir tanpa melihat kondisi kelahiran kita dan siapa orang tua kita. Karena Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Karena semua yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau hari ini mungkin keadaan kita tidak seberuntung orang lain. Saya mau bilang buat saudara, jangan pernah merasa rendah diri. Jangan pernah merasa minder dengan keadaan dirimu. Karena mungkin engkau tidak sebaik orang lain. Engkau tidak seberuntung orang lain. Jangan pernah kehilangan gambar dirimu. Sekali lagi, Tuhan menerima kita apa adanya. Dengan apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Keunikan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Talenta, keterampilan yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Dia Tuhan yang menciptakan kita. Dan Dia menerima apa adanya kita. Dia tidak pernah melihat kehancuran di masa lalu. Dia tidak pernah melihat keadaanmu di masa yang sudah lewat. Tetapi Dia melihat
kehidupanmu hari ini. Mungkin ada contoh yang saya akan sampaikan, dan contoh ini mungkin saudara sudah pernah dengar berkali-kali. Tapi saya mau katakan sekali lagi. Satu kali ada seorang yang mengambil uang, katakanlah itu 5.000. Kemudian dia lemas, dia buat uang itu sudah kumal. Dia lempar di tanah, dia injak-injak. Pokoknya sudah jelek uang itu. Kemudian dia lempar. Dia agak undur sedikit. Tidak berapa lama ada anak-anak yang berebutan untuk ambil uang itu. Padahal uang itu sudah kotor sekali, sudah kumal sekali. Tapi mereka tetap berebutan ambil uang itu. Kemudian orang ini ambil 10.000. Dia emas kembali. Dia buat uang itu kumal. Dia injak-injak dan sudah rusak. Kemudian dia lempar. Kemudian tidak lama, beberapa saat, anak-anak datang berebutan ambil uang itu. Saya mau tanya buat saudara, kenapa mereka masih berebutan untuk ambil uang itu? Padahal uang itu sudah rusak, sudah kumal, sudah kotor. Kenapa mereka mau berebutan ambil uang itu? Jawabannya sederhana, karena masih ada nilai pada uang itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini keadaan kita lagi tidak baik. Saudara yang sedang melihat tayangan ini, mungkin ada di antara saudara kehidupanmu hancur. Sama seperti uang tadi yang sudah lecek, sudah kumal, sudah tidak baik. Mungkin engkau menganggap keadaanmu seperti itu. Tetapi dengar, engkau masih punya nilai. Engkau berharga di mata Tuhan. Jangan ada orang yang putus asa dengan dirimu. Alkitab bilang, dia melukis kita di telapak tangannya sendiri. Betapa bernilainya engkau di mata Tuhan. Betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, dia sudah memberikan hidupnya, nyawanya, karena dia mengasihi engkau. Betapa bernilainya kita di mata Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa mengubah setiap kita yang mendengar tayangan ini. Dimanapun saudara berada, saya berdoa dari tempat ini supaya engkau melihat bahwa kelahiranmu dan kehadiranmu di dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Tapi Tuhan merencanakan yang baik supaya kehidupan kita baik bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita. Tuhan baik. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkembangan oleh curahan darah-Mu, Yesus, sucikan daku. Darah-Mu, Yesus, bebaskanku. Darah-Mu, Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, saudara bisa siapkan roti atau saudara siapkan teh atau apa yang bisa dipakai untuk saudara bisa perjamuan kudus. Bersatu hati dengan kami yang ada di tempat ini. Bersatu hati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya
seperti Tuhan lakukan sesuatu yang baik buat kita di tempat ini, Tuhan yang sama, Dia akan menjamah hidup saudara dimanapun saudara berada. Amin. Saudara nanti mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Siapkan roti atau minuman yang akan kita pakai untuk kita bisa berjamaah kudus. Haleluya, haleluya. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi darah-Mu, sambil angkat roti itu ke atas. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan, Ku dijadikan. ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Sembah Tuhan dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan di tempat di mana saudara berada. Mari angkat roti itu ke atas. Sembah Tuhan. Fokuskan perhatianmu hanya kepada Tuhan. Dia jamah engkau, Dia pulihkan hidupmu, Dia sembuhkan engkau. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Miliki iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Persiapkan diri saudara. Dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin Tuhan. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan itu ke atas. Ya ralaba ya ralaba syada. Ini memang cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ada nyawa di dalam cawan ini. Dan imani, apa yang kau makan, apa yang kau minum, itulah tubuh dan darah Kristus. Dan tubuhnya akan menyatu dengan tubuhmu, darahnya akan menyatu dengan darah. Karena engkau umat yang dikasihi Tuhan. Ya ralabas sikaralabasa. Jangan putus asa dengan hidupmu. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa minder dengan hidupmu. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dia ciptakan kita dengan sebuah tujuan yang baik. Jangan ada orang yang berputus asa dengan keadaannya. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Dan untuk orang seperti kitalah Tuhan Yesus memberikan nyawanya, hidupnya. Karena Dia mengasihi engkau. Dengar akan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. 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 Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Bolehkah saudara buka kedua tanganmu? Mari ucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, jamah kami Tuhan, mengalir bersama dengan kami dalam nama Yesus. Pulihkan setiap hati kami, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, bukan sebuah kebetulan kalau mereka menonton tayangan ini. Tapi Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kami. Amin. Kami bangga kami punya Tuhan yang sangat baik. Yang menciptakan kami dengan sebuah tujuan yang jelas. Amin. Kami cuma bisa bilang thank you Jesus. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Berkati semua umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang melihat tayangan ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Di tempat di mana mereka berada, dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Berkati dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Memang keadaan lagi tidak baik hari ini, tetapi Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Amin. Amin. Tuhan tetap merencanakan kehidupan yang baik buat kami. Yes, Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa ini. Berkati presiden, berkati seluruh staf yang ada. Mereka bisa mengatur negara ini dengan baik. Mengambil kebijakan yang baik dalam nama Yesus. Berkati juga kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, berikan keamanan dalam nama Yesus. Kami tetap percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas kami. Amin. Dijauhkan Tuhan dari wabah-wabah, dari sakit penyakit. Untuk setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan acara ini. Dijamah Tuhan, dilindungi Tuhan, diprotek Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun keluarga kami berada, kami tetap berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis. Tuhan jaga mereka, lindungi mereka. Proteksi mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan ekstra buat mereka. Mereka bisa menangani setiap pasien dengan baik. Kalaupun mungkin ada yang terjangkit, Tuhan berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan dan pemulihan terjadi atas kota ini, terjadi atas bangsa ini. Dan kami percaya itu pasti akan terjadi sepanjang kami mengimaninya. Tuhan bilang jadilah seperti iman yang kami percayai. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang susah, tidak ada yang miskin dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi di bangsa ini, janji Tuhan buat kami, jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Bukannya meminjam tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk, kemenangan bukan kekalahan. Tuhan rancang yang terbaik buat kami. Berkati semua jemaat-Mu. Kalaupun ada di antara mereka yang tergerak untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, kami percaya kami akan menuai lebih banyak dari yang kami tabur. Tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam nama Yesus. Sebab kami punya Bapa yang sangat baik. Tuhan yang sangat baik, yang sangat peduli dengan hidup kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sembah di dalam roh. Haleluya, haleluya. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami.
Sempurnakan firman-Mu, sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami. Amin. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan ada selalu menyertai kami. Mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan. Amin. Kami hidup diberkati Tuhan. Amin. Percaya diberkati bersama, katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharaplah padanya. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir, berharap